dengan orang lain. Data kecerdasan ini meliputi yang pertama adalah kemampuan beradaptasi, yang kedua kemampuan berkomunikasi, yang ketiga kemampuan menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan, yang keempat kemampuan menerapkan karakter diri, yang kelima adalah kemampuan membaca dan memanfaatkan informasi klien. Penggunaan social respon ini yang sebenarnya memunculkan karisma dan daya tarik Anda kepada klien atau calon klien. Hal yang bisa memberikan kesan unik, menarik, beda, dan membuat sosok Anda menjadi sesuatu yang penting bagi seseorang. Dan mengingat ini adalah modalitas, maka tentu saja butuh repetisi dan kesadaran untuk terus mengasah dan mengembangkan. Namun karena sudah menjadi bagian dari karakter, hasilnya lebih halus di mata orang lain karena tidak terkesan dibuat-buat dan alami. Untuk menerapkannya bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah melatih sejak dini dengan alami. Yang kedua, mengulas rangkaian perjalanan hidup bagi yang tidak sempat melatih. Tapi saya rasa rata-rata rekan-rekan di sini mayoritas karena sudah berprofesi yang bertemu orang banyak, kemungkinan Anda termasuk yang tipe belajarnya yang nomor 1, yaitu melatih sejak dini dengan alami. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai bentang sosial dan kelompok sosial yang baru adalah nyawa utama dari kepercayaan diri. Jadi banyak orang-orang bertanya, Gus, saya ingin diterapi supaya lebih percaya diri. Gus, saya ingin lebih tampil optimal ketika berhadapan dengan banyak orang. Percaya diri ini bukan skill, Bapak Ibu. Percaya diri ini akan terbentuk alamiah sesuai dengan kemampuan adaptif seseorang. Jadi bukan hal yang bisa diada-adakan dan bisa dibuat instan kepada seseorang. Tidak. Nah, selama ini orang banyak mengira bahwa kepercayaan diri adalah soal skill dan kemahiran. Tidak perlu Anda menjadi orang hebat sebagai alasan kepercayaan diri. Namun sebesar apa daya tahan Anda mampu menyesuaikan diri di berbagai tingkat sosial, rona budaya, dan kemampuan berinteraksi lintas generasi. Jadi adaptasi ini menyangkut 3 lahan ini, Bapak. Anda bisa menyesuaikan dengan orang yang berusia lebih muda dan lebih tua. Anda bisa menyesuaikan diri meskipun bertemu orang-orang dengan tingkat sosial yang berbeda dengan Anda, dan Anda bisa menyesuaikan diri meskipun Anda harus masuk ke wilayah budaya yang baru. Nah, kemampuan adaptasi inilah sebetulnya yang menjadi nyawa kepercayaan diri seseorang. Iku nek nggo sendok gak sedep dok. Oke, kemudian berikutnya lagi, maka bisa dipahami bahwa percaya diri adalah hasil berproses, bukan malah jadi syarat Anda mampu beradaptasi. Selama ini banyak yang mengajarkan kita harus pede, kita harus meningkatkan percaya diri supaya bisa masuk ke berbagai kalangan. Kebalik, Bapak Ibu. Masuklah ke berbagai kalangan, otomatis Anda akan percaya diri. Itu yang betul. Nah, kemampuan adaptif ini menyangkut sistem pengetahuan bawah sadar yang dibentuk dari kompleks pengetahuan dan rangkaian pengalaman interaksi sosial Anda. Jadi, kepercayaan diri itu termasuk data emosi bawah sadar, Bapak. Berdasarkan pengalaman Anda dan
seberapa banyak jenis manusia dan jenis lingkungan sosial yang Anda jumpai. Nah, bagaimana cara melatihnya? Yang pertama adalah memberanikan diri berinteraksi dengan berbagai kalangan, kelompok usia, maupun status sosial. Jadi, kita kadang-kadang mungkin karena profesi, karena tuntutan lingkungan pekerjaan, karena kebiasaan hidup, kita tanpa sadar membatasi sendiri lingkungan pergaulan kita dan lingkungan interaksi sosial kita. Yang kedua, memiliki target pembelajaran dalam setiap kesempatan yang ada. Jadi, setiap dengan siapapun kita berbicara, dengan siapapun kita berkumpul pada lingkungan sosial manapun, kita selalu pandai mengambil hikmah, manfaat, dan hikmah pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan semangat fleksibilitas atas pengetahuan sesuai dengan kelompok-kelompok sosial terkait. Jadi, dengan semakin pengalaman dan semakin banyaknya pengetahuan seseorang tentang keadaan orang lain dan keadaan konstruk sosial di berbagai tingkatan, maka dia dengan mudah bisa menyesuaikan pola komunikasi dan pola interaksinya dengan orang-orang, menyesuaikan dengan siapa dia berbicara. Oke. Jadi sampai di sini, apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ini kita baru ngomong satu item ini. Ya, habis ini kita ngomong tentang item-item yang lain. Terutama buat teman-teman yang jadi terapis, yang sering menghadapi pasien-pasien yang merasa kurang percaya diri. Jadi problem sebetulnya mereka itu kurang bergaul. Coba Anda pikir, Anda ingat pengalaman hidup Anda. Orang-orang PD itu percaya dirinya dulu yang muncul atau pergaulannya dulu yang intens? Coba Anda cerna baik-baik. Jadi kepercayaan diri itu bukan syarat bergaul, tapi kebalik. Bergaul itulah yang membuat orang jadi percaya diri. Nah, ini termasuk salah satu dari kecerdasan sosial, yaitu yang terangkum dalam rangkaian social response. Percaya diri tidak ada hubungannya dengan pintar ngomong atau bisa berbicara dengan baik. Karena itu nanti bentuk kecerdasan yang lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke yang kedua. Adalah kemampuan berkomunikasi. Kecerdasan komunikasi beda dengan kecerdasan berbahasa. Ini yang teman-teman harus ingat baik-baik. Karena kecerdasan berbahasa itu nanti adalah indera yang berbeda yang hanya dimiliki manusia. Nanti yang akan kita jelaskan setelah ini. Modalitas berbahasa adalah ruang kecerdasan bawah sadar tersendiri. Jadi beda dengan kemampuan komunikasi. Tidak semua orang pintar yang berbahasa itu tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Itu yang perlu Anda ingat. Jadi kemampuan berbahasa dengan kemampuan berkomunikasi sebetulnya tidak bisa dibedakan sebagai dua ranah, dua wilayah psikologik yang berbeda. Kemampuan berkomunikasi lebih kepada kecerdasan Anda menangkap, menyampaikan, dan membuat pesan semakin efektif dan efisien.
Jadi di sini yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa kemampuan berkomunikasi ini termasuk bagian dari kecerdasan sosial manusia. Indera yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Inti mudahnya, kemampuan orang menjadi nyambung. Jadi Anda pasti bisa ketemukan beberapa orang yang masuk di kalangan apapun, dia bisa nyambung. Dan kemungkinan besar Anda juga mengalami bahwa di sekitar kita banyak orang yang pintar, banyak orang ahli, yang kadang kalau diajak ngomong nggak nyambung. Maka bukan karena kepercayaan diri orang bisa jadi pusat perhatian dimanapun dia berada, tapi daya efektivitas komunikasinya, baik verbal maupun non-verbal. Jadi orang-orang yang banyak jadi pusat perhatian di berbagai tempat, bisa menimbulkan suasana, mudah menarik perhatian banyak orang, itu tidak semata-mata karena dia percaya diri, Bapak Ibu. Tetapi harus ditambahi skill berikutnya, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Baik, ini yang kedua. Sekarang kita masuk kemampuan social respon yang ketiga adalah kemampuan menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan. Ilmu pengetahuan masuk di ranah bawah sadar. Bisa dari pembelajaran, pengalaman, bahkan data random hasil interaksi Anda dengan banyak orang. Jadi kembali ke hukum yang pertama, jika Anda punya banyak pergaulan, banyak teman, semua kalangan masuk, semua jenjang usia Anda bisa masuk, maka otomatis akan membangun data pengetahuan di benak bawah sadar Anda. Kita sepakat bahwa menjadi sosok yang cerdas masih membutuhkan kepintaran agar menambah daya tarik personal Anda. Sementara ini kita sering kali memisahkan dua wilayah itu antara pintar dan cerdas. Tapi mari kita merubah mindset kita bahwa cerdas dan pintar ini adalah sepasang, Bapak Ibu. Jadi jangan dipilih mau jadi yang cerdas atau mau jadi yang pintar. Anda harus jadi dua-duanya. Supaya punya personality yang mantap. Supaya punya daya tarik yang mantap. Supaya Anda bisa menjadi pusat perhatian orang. Supaya muncul karisma, punya kekuatan personality. Setelah Anda beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik, maka Anda lebih mudah lagi mengambil dan menyampaikan pengetahuan dalam setiap kesempatan interaksi. Hal ini akan berefek kepada yang pertama, kemampuan Anda menyesuaikan tema bahasan meskipun bukan pada ranah pengetahuan, profesi, atau bahkan pengetahuan Anda. Jadi saat contohnya nih, Anda pernah ketemu pada forum-forum kedokteran misalnya. Anda punya banyak rekan dokter. Karena Anda banyak berinteraksi dengan mereka, lama-lama ketika Anda bertemu dengan dokter lain di kesempatan berikutnya, Anda bisa nyambung dengan tema-tema pembicaraan. Dan orang dengan kemampuan seperti ini kadang-kadang dia bisa tampak seolah cerdas, Bapak Ibu. Kembali ke angka yang nomor 2, bahwa kemampuan Anda seolah menguasai banyak bidang dan ranah pengetahuan, sehingga mempertajam bobot komunikasi yang muncul. Kenapa saya bilang seolah? Karena pada kenyataannya bukan bidang kita. Tetapi pengetahuan itu bersifat injeksi, Bapak Ibu. Meskipun Anda tidak teknik mesin, kalau tiap hari Anda nongkrong ngobrol di bengkel, paling tidak Anda
punya beberapa hal yang membuat seolah-olah Anda pernah punya bengkel. Kalau Anda bukan dokter, tiap hari nongkrongnya dengan teman-teman dokter, walaupun Anda hanya pekerja kebersihan di rumah sakit, tapi bisa punya banyak kawan dokter, pasti akan beda bobot pengetahuannya. Yang ketiga, kemampuan memancing banyak pengetahuan baru dari forum maupun orang yang menjadi partner komunikasi Anda. Misalnya nih, saya ketemu Pak Mas Rizal yang punya peliharaan burung lovebird. Ketika saya bisa memancing pengetahuan Pak Mas Rizal, maka akan saya jadi punya ilmu baru. Oh, ternyata ada teknik hipnotis burung yang baru. Bahwa kalau kepala burung dilipatkan ke sayapnya, ada kemungkinan dia mau tidur untuk jenis-jenis burung lovebird. Berarti analisisnya, saya juga bisa melakukannya pada burung-burung dengan rumpun yang sama, seperti burung nuri, kakak tua, atau gelatik. Dan baru hari ini tadi saya coba, ternyata betul bisa Bapak Ibu. Nah inilah, kita bisa menjadikan komunikasi kita berbekas pengetahuan. Jadi teman-teman jangan heran ketika Anda melihat seseorang yang masuk di kalangan manapun dia nyambung dan bisa ikut mewarnai diskusi. Ketemu ahli ekonomi bisa ngomong ekonomi, ketemu orang psikolog bisa ngomong psikologi, ketemu dokter bisa ngomong kedokteran. Rahasia di sini sebelumnya. Pada jam terbang interaksi dan memahami fakta utama bahwa semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan setiap waktu adalah belajar. Nah, kebiasaan kita mengartikan belajar hanya sekolah itu akan membatasi kemampuan dalam bidang ini. Baik. Kita masuk ke yang berikutnya adalah kemampuan menerapkan karakter diri. Kalau hal-hal yang sebelumnya tadi kita sudah kuasai dengan baik, maka konsekuensi yang muncul adalah yang ini, Bapak Ibu. Orang yang memiliki karakter kuat sebetulnya karena faktor-faktor kesinkronan antara daya adaptasi, daya komunikasi, dan sistem pengetahuan bawah sadarnya. Jadi kalau hal-hal yang sebelumnya tadi kita sudah sinkron, otomatis akan menguatkan karakter Anda. Bisa Anda amati bahwa beberapa orang tertentu tidak perlu usaha khusus menyesuaikan diri agar diterima di berbagai kalangan. Namun ini juga tak lepas dari bagaimana penghargaan yang muncul dari lingkungan sosial yang terkecil, yaitu keluarga. Jadi karakter tertentu yang bisa tetap tidak berubah dimanapun dia berada, karakter yang mewarnai karakter orang lain, bukan ngikut, bukan memantas-mantaskan, tapi dia bisa berada dengan dirinya sendiri dimanapun dia berada. Dan sebetulnya mau tidak mau, keluarga atau lokal terkecil, keluarga ini dalam artian luas ya Bapak Ibu ya, tidak cuma bapak, ibu, anak, tetapi tempat di mana kita diasuh sejak kecil, itulah kekuatan pembentuk karakter yang utama sebetulnya. Dalam penerapannya, aspek inilah yang tersulit dipraktekkan. Jadi menetapkan karakter itu paling sulit. Karena apa? Karena budaya yang sekarang, Bapak Ibu. Jadi bisa dimaklumi bahwa di era industri saat ini adaptasi dan pembangunan diri lebih diarahkan kepada apa yang diharapkan oleh atasan atau struktur sosial yang lebih tinggi. Jadi kita terbiasa tidak bercengkrama dengan kepribadian kita, tapi mencoba menjadi apa yang dimau orang lain. Dan ini bawah sadar juga, yang kemudian menjadikan orang-orang timbul dengan istilahnya common karakter. Mereka tidak memiliki kekhasan karakter lagi.
Karena kita sibuk menjadi apa yang dimau orang. Padahal pendalaman karakter meliputi nyaman, efisien, dan karismatik. Bukan memantaskan diri dan mengikuti alur. Dan Anda bisa melihat kok. Saya yakin teman-teman di sini semua bisa melihat. Mana sih orang yang karakternya kuat, mana yang dia karakternya lemah. Anda akan kerasa. Dengan siapapun Anda bertemu. Dan kita sering lupa prinsip utama karakter manusia. Bahwa orang-orang besar dan hebat itu karena beda dengan orang lain. Dan bertahan pada karakternya. Karena kalau Anda sama dengan kebanyakan orang, maka tidak ada hal yang istimewa dari Anda. Anda bisa amati dari banyak orang-orang hebat, dengan banyak tokoh-tokoh masyarakat dan segala macam. Banyak ilmuwan yang dikenal sepanjang sejarah, tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Ciri-cirinya sama, Bapak Ibu. Ciri-cirinya mereka berbeda dengan yang lain. Jadi istilahnya adalah bertahan dengan kediriannya atau personality-nya. Dan ada prinsip sosial metafisis. Kenapa saya bilang metafisis? Karena ini terjadi tapi kita nggak pernah tahu sebab sebetulnya. Bahwa karakter yang lebih kuat akan melemahkan karakter yang lemah di bawahnya. Baik itu dalam hal positif maupun dalam hal yang negatif. Ilmu pengetahuan tidak bisa melemahkan yang lain. Yang bisa membuat ilmu pengetahuan itu bekerja bisa melemahkan sesuatu karena karakter yang menjiwai pengetahuan itu. Itu yang bisa menjawab kenapa kadang banyak orang pintar dengan pengetahuan yang banyak mudah dibuat gelagapan dengan orang yang nggak begitu belajar. Bukan dia kalah ilmu, tapi kalah karakter. Ini kalau kita kuasai semua, wis asli jadi dukun, Bapak Ibu. Itu yang membuat dukun-dukun itu walaupun dia tinggal di desa, tinggal di tempat yang terpencil, pejabat-pejabat pada datang berguru pada dia, itu ya ini sebetulnya. Bukan karena pengetahuannya, bukan karena unsur wawasannya semata, tetapi karakter yang tidak bisa dicuri. Dan karakter ini tidak bisa diajarkan, Bapak Ibu. Kembali ke sifat manusia yang super unik. Setiap orang memiliki perspektif, memiliki alat mula dan alat tutup yang berbeda-beda antara satu dan yang lain. Kalau kita ingin tahu jenis orang yang karakternya kuat, sederhana saja. Anda melihat seseorang dimanapun Anda bertemu, di forum apapun, di tempat manapun, di rumah, di luar rumah, dan dimanapun Anda ketemu sosok yang sama. Udah itu aja ciri-cirinya. Dan biasanya karakter-karakter orang-orang ini mereka tidak ambil pusing dengan memantas-mantaskan. Kita akan lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir adalah kemampuan membaca dan memanfaatkan informasi klien. Setelah berbagai hal di atas Anda kuasai, maka ada hal lain yang bisa semakin menambah daya tarik Anda. Namun hal ini sebenarnya pasti kita miliki, yaitu potensial empati namanya.
Jika Anda menikmati perjalanan hidup Anda dengan baik, menjalin banyak komunikasi intens dengan orang lain, dan memiliki banyak manfaat bagi orang di sekitar Anda, maka data bawah sadar Anda memiliki ruang penyimpanan ilustratif atas berbagai masalah dan problematika orang lain. Dan inilah yang membuat seseorang terkadang memiliki ketelitian, daya tebak yang tinggi, dan seolah tahu dengan baik tentang masalah yang sedang dihadapi seseorang. Maka wajar jika dukun-dukun itu kadang-kadang melihat orang aja dia kemudian seolah-olah bisa menjelaskan apa yang orang itu hadapi. Bukan karena dia bisa nerawang, Bapak Ibu. Tapi karena kemampuan ini. Semakin besar bentang sosial yang melibatkan peran Anda, semakin data kaya. Kalau datanya kaya, maka akan membentuk pola intuisi. Dan jika sudah menjadi pola intuitif, Anda akan seperti orang yang mampu menebak cepat atas banyak hal yang dialami dan dirasakan klien. Inilah yang menggerakkan filsuf-filsuf dulu, kemudian menemukan pola nujum, pola ramalan, pola itu adalah untuk menyederhanakan kompleksitas data yang ada di kepalanya tentang orang. Maka mereka bisa merumuskan dengan mudah pola-pola yang paling efisien untuk menjelaskan nasib, keadaan psikologik maupun paparan masalah orang-orang. Karena data pengalaman hidupnya yang terlalu kaya, Bapak. Kalau teman-teman biasa berpraktik tarot, meramal, atau membaca sifat dan perilaku orang lain, pasti bisa membedakan kan mana yang jam terbangnya tinggi dan yang tidak. Dan itu kadang tidak menyangkut masalah kepintaran orang, tetapi lebih kepada banyak dan tidaknya data dalam bawah sadarnya menyangkut kasus-kasus yang dihadapi banyak orang. Inilah yang dinamakan potential empathy. Cara melatihnya, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah menambah jam terbang. Yang kedua adalah dengan mendengarkan kisah-kisah dari berbagai kasus atau masalah yang dihadapi orang lain. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke modalitas selanjutnya, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kita ngobrol. Diam semua ini bingung apa paham? Silakan Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, ke modalitas yang terakhir. Penjelasan nggak banyak, Bapak Ibu. Karena yang terakhir ini, saya sendiri tidak menguasai dengan baik. Beda dengan yang lain. Terutama karena alasan saya sendiri dalam lingua respon ini tidak begitu baik. Lingua respon adalah kecerdasan berbahasa, Bapak Ibu. Ini juga cuma dimiliki oleh manusia. Makhluk lain tidak bisa mengelola optimal kecerdasan ini. Orang dengan kemampuan berbahasa baik tentu meningkatkan daya tarik tersendiri. Hal ini terdiri dari banyak kemampuan dan seseorang minimal menguasai satu. Yang pertama adalah kemampuan berbicara dengan berbagai bahasa atau polyglot. Kita harus bersyukur bahwa rata-rata orang di Indonesia itu pasti menguasai lebih dari satu bahasa. Minimal bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Dan orang-orang di negara lain
kalau kita mau mencermati dengan baik, tidak banyak yang seberuntung kita. Dan bisa dibilang rata-rata orang Indonesia itu pasti polyglot. Apalagi kalau kebetulan orang tuanya dari dua suku yang berbeda. Yang kedua adalah kemampuan kecepatan adaptif pada bahasa baru. Saya yakin di antara di sini teman-teman pasti ada yang memiliki kemampuan ini. Dimanapun Anda masuk di lingkungan yang baru, Anda cepat sekali beradaptasi dan mempelajari bahasa lokal yang bersangkutan. Ini kayak yang nomor 2 ini saya sangat lemah, Bapak Ibu. Jadi adaptasi saya terhadap bahasa baru itu lemah. Tapi saya yakin teman-teman di sini ada banyak yang baik. Yang ketiga, kemampuan sastra dan penulisan. Jadi mengolah kata-kata menjadi indah, menjadi lebih mudah dipahami orang lain, menjadi memiliki makna yang memukau. Itu adalah sebuah kecerdasan lingua respon. Yang keempat, kemampuan transliterasi atau menyesuaikan maksud. Orang itu unik. Beberapa orang memiliki kemampuan memahami apa yang dikatakan orang lain meskipun dia tidak paham bahasanya, Bapak Ibu. Jadi saya pernah, walaupun saya tidak punya kemampuan ini, tetapi saya menemukan banyak orang yang memilikinya. Bahkan saya yakin di antara kita di sini pasti ada itu. Orang-orang tertentu yang bisa memahami apa yang dikatakan orang lain meskipun bahasanya dia tidak ngerti. Ini juga saya lemah di bidang ini. Yang kelima adalah kemampuan menerapkan bahasa difabel. Tapi kecerdasan ini hanya bisa dihitung kalau kita normal. Jadi teman-teman yang cepat belajar bahasa isyarat, bahasa braille, bahasa-bahasa yang ditujukan kepada orang-orang yang secara indrawi mengalami keterbatasan atau kekurangan. Yang terakhir adalah kepekaan logika aksara, atau bisa dikatakan kecerdasan bahasa grafis. Ini tidak menyangkut tulisan semata, ya, teman-teman yang pandai menggambar, teman-teman yang pandai melukis, teman-teman yang kemudian memiliki kecerdasan lebih dalam menyampaikan ide lewat media-media visual. Oke, sampai di sini, maka selesailah rangkaian 6 modalitas eksternal kita pelajari. Teman-teman, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ini masih nyambung enggak ya? Kok sepi? Nyambung, Gus. Oke. Nyambung, Gus. Gus. Nah, iya. Ya, aku tak ngawali. Ya, aku tak ngawali, Gus. Berkesimal. Ya. Kayak ngantuk. Gus. Orang-orang ya yang artinya mempunyai atau didatangi oleh orang banyak gitu, Gus ya, yang dikenal dan mempunyai ini, anggaplah dukun gitu ya, Gus. Dan memang apa ya, ngomongnya ki sak puenake dhewe Gus, gitu ibaratnya ya. Jadi merdeka gitu. Wis pokoknya saenake wis dia ndak begitu ndak peduli lah pokoknya dengan segala hal. Yang masalah bahasa, masalah apa, bahkan ada yang begini, Gus. Kita ndak mengerti apa maksudnya gitu. Ngomong gitu apa sebenarnya, tapi kita sepakat begitu dia bilang iya betul kan, betul gitu aja, Gus gitu. Nah, itu masuk di mana tuh, Gus? Ya tadi kan pada pada social respon toh, Pak. Enggak cuman ke dukun kok, Pak. Dokter itu, Pak. Dokter senior sama yang enggak itu bisa kita lihat beda kok nanti.
Dokter senior itu kadang-kadang ngomongnya tidak banyak kok. Tapi otoritasnya tinggi sekali. Jadi itu yang membuat, karena dia karakternya pekat, pengetahuannya umum, tinggi, intuisinya terhadap karakter dan sifat dari klien itu muncul, maka kembali ke hukum yang tadi. Karakter yang lebih kuat akan melemahkan karakter yang lemah. Itu hukum, Pak. Dan kadang-kadang tidak menyangkut pinter dan tidak, loh. Dan ini yang saya pelajari, saya lihat, saya amati dari berbagai tokoh-tokoh, nggak cuma paranormal. Konsultan juga sama. Kemudian guru juga sama. Dokter. Gitu. Jadi ada orang-orang yang karakternya pekat. Oke, Anda melihat beberapa orang dalam sebuah forum. Untuk menjadi menonjol dan pusat perhatian di forum itu, coba Anda amati. Tipe-tipe orang seperti apa yang muncul. Gitu. Apakah dia harus pintar ngomong? Apakah dia harus pintar? Apakah dia harus terpandang? Ternyata ukuran-ukuran standar yang selama ini kita anggap benar itu salah, Pak. Ternyata yang paling menentukan adalah kesolidan dari social response seseorang. Yang menyangkut 6 hal tersebut. Nanti mau itu yang menjawab kenapa dukun-dukun itu kadang-kadang kayak orang nggak butuh orang. Iya Pak John, orang datang sak wenake dhewe, pakaian ya sak karep-karepmu. Mau pejabat kayak mau menteri datang ya dia tetap kayak gitu. Jadi karakternya akan tetap dimanapun dia berada, ketemu siapa ya orang ketemu ya itu. Gitu. Nggak perlu dipantas-pantaskan, nggak perlu. Kelihatan unik gitu loh, Gus. Lain daripada yang lain. Itu ternyata terjadi pada semua orang hebat kok, Pak. Serius. Saya contohkan mudah. Presiden-presiden kita. Satu-satunya. Kalau saya yang pernah ketemu langsung itu. Enggak. Banyak, tapi saya enggak kenal ya. Cuma ketemu aja. Mau ketemu Pak SBY di kantor, mau ketemu di mana ya. Begitu itu orangnya. Tapi coba Anda ketemu orang yang karakternya nanggung. Nanti ketemu di sana dia begitu, ketemu di rumah dia begitu. Gitu. Nanti ngomongnya di depan orang, ya oh. Gitu. Begitu sampai ada ngomah, ketemu bojone Gina. Tapi sekarang coba Anda lihat beberapa orang yang memang dia punya bargaining position yang kuat atas karakternya, atas orang lain. Anda mau ketemu dia di mana, mau ketemu dia di rumah, mau ketemu di mana, ya segitu itu bentuknya. Dan itu yang membuat seolah-olah orang akan menyesuaikan ke kita, bukan kita yang sibuk menyesuaikan diri sama orang lain. Makanya persona respon termasuk kecerdasan eksternal. Kenapa? Karena 6 kecerdasan eksternal itu menyangkut bagaimana kita bisa menjadi orang yang memunculkan otoritas atas orang lain. Lebih lagi ya tadi supaya teman-teman biar bisa hati-hati. Jadi jangan sampai Anda terjajah oleh pasien Anda. Kapan kita terjajah pasien kita? Saat kita kalah otoritas dengan orang yang datang minta bantuan.
Nanti pengaruhnya besar sekali pada mutu sugesti Anda. Contohnya, Gus Adun di rumah, didodok, ajudan. Pak, nanti komandan ini mau datang, mau terapi ke Bapak. Wes nengkono kepiur kabeh. Aduh, komandan, orang hebat, orang tinggi. Ya selesai Anda. Udah, kalau gitu bikin. Ya santai aja, tetap jadi diri kita sendiri. Tetap katoan cendak, tetap kaosan. Ngadepi aja apa adanya. Gimana Pak Zuhri? Tanya langsung aja Pak, jangan pakai chattingan. Bingung saya kalau baca lagi. Iya betul. Kalau kita mensugesti orang percaya diri, tetapi tidak merubah kebiasaan hidupnya, tidak membuat dia bergaul, sama aja bohong Pak. Nah itu yang kadang-kadang kita sebagai motivator salah itu. Pak, saya datang. Pak, saya pengen PD. Saya terapi supaya PD. Ya nggak nyambung, wong PD itu pengalaman interaksi. Bukan muncul tiba-tiba pada diri seseorang. Tukang becak itu PD, Pak. Tiap hari penumpangnya macam-macam, dari pejabat sampai orang kecil. Ngobrol kemanapun dia nggak ada takutnya. Tukang jualan keliling di Kuta itu PD, Pak. Semua turis ditawari. Mau paham bahasanya atau enggak. Nah, kemudian kita merasa kurang pede karena nggak bisa ngomong sama orang. Kan aneh. Ya karena kurang ketemu banyak orang. PD itu muncul otomatis kok. Ya, semoga gak bubar kabeh pelajaran hipnotis itu. Kira-kira gitu. PD itu karena pengalaman interaksi. Bukan hal yang muncul. Kalau orang dididik PD kemudian dia tidak mengalami banyak kasus interaksi, ya dia nanti jadi nggak PD lagi. Kok nggak ada pembuktian. Sama ibaratnya begini Pak Zuhri. Saya kasih analogi sederhana. Anda profesor kimia dengan gelar banyak, ahli betul di kimia. Kemudian saya suruh ngajari tentang, saya suruh mimpin rapat RT. Belum tentu bisa kok Pak. Belum tentu bisa. Walaupun dia biasa berbicara di depan banyak mahasiswa, dia bisa berbicara di banyak seminar, dia bisa. Karena kita kadang-kadang tanpa sadar membatasi ruang interaksi kita. Kok ditesnya gampang, Gus Adun comoten, jangan main ke berbagai tempat dan berbagai bentuk masyarakat. Bisa adaptasi enggak? Dan dia perlu menjadi orang lain enggak? Lah itu jawabannya begitu. Yes. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Gus, Ya, silakan. seperti yang Gus terangkan tadi, artinya kalau PD itu munculnya kan karena banyak interaksi. Iya. Pengalaman interaksi. Nah, pengalaman interaksi itu boleh tidak saya simpulkan hanya dua. Pertama, menguasai diri dengan segala kondisi, kemudian menguasai komunikasi. Karena saya lihat dari, artinya banyak orang-orang yang kadang-kadang ceritanya itu nggak pas gitu, tapi karena dia pandai berkomunikasi, dia pandai menyesuaikan diri, akhirnya enak gitu.
Banyak Ya. di lapangan. Jadi kesimpulannya pandai menguasai diri dalam segala kondisi, kemudian pandai komunikasi. Jadi 2C aja kalau menurut saya gitu. Gimana menurut Agus? Ya tadi kalau cuma 2 sisi itu ya ada cuma siap-siap jadi tukang ngomong kan, tidak siap jadi agen perubahan gitu. Oh, Jadi iya, 6 sisi itu nggak bisa dipisahkan, Pak. iya. Karena itulah yang bentuk karakter. Yang dibutuhkan adalah karakter building, Pak. Contohnya, pandai berkomunikasi tidak harus pandai ngomong. Karena 2 hal ini nggak ada hubungannya. Tapi kenyataannya di lapangan biasanya orang yang muncul-muncul tuh karena pandai ngomong aja yang banyak. Tidak, Pak. Hanya. Tidak. Iya, ya. Kenyataan di lapangan bahwa Anda jarang teliti melihat orang-orang yang pendiam tapi banyak melakukan perubahan. Jadi komunikasi itu adalah efisiensi. Tidak sebatas pinter ngomong atau tidak. Terutama beginilah. Anda kan hidup biasa di kultur Melayu. Kultur Melayu itu kultur orang senang ngomong, Pak. Misalnya. Oke. Kemudian coba Anda lihat kebiasaan orang Melayu memilih pemimpin daerah. Itu kadang bawahannya lebih jago ngomong daripada yang mimpin, Pak. Coba dilihat. Itu loh fakta. Karena apa? Kalau Anda hidup di kebiasaan orang banyak ngomong, Anda jadi pendiam, jadi unik. Ada karakter yang unik. Kalau Anda datang ke tempat yang orang banyak pendiam, Anda pandai ngomong, baru unik kan. Jadi karakter yang perlu dibina. Tidak semata kita skill. Nah, kesatuan 6 hal itulah yang kemudian menjadikan Anda punya bargaining, punya daya dorong kepada orang lain. Betul. Jadi komunikasi itu kan bisa nonverbal, bisa verbal. Orang yang cerdas berkomunikasi tidak harus pandai ngomong. Jadi saya harus bedakan kecerdasan berbahasa dengan kecerdasan berkomunikasi itu 2 hal yang berbeda. Orang yang paham 10 bahasa tapi tidak pandai ngomong sama orang itu ada. Jadi kalau kita udah kenal diri kita nanti bisa membaca dengan jelas. Contohnya ya, kayak saya tadi, Pak. Oh, orang ada poliglot. Oh, kebetulan saya ini hidup di Indonesia otomatis jadi poliglot. Tapi ternyata saya tidak pandai beradaptasi dengan bahasa daerah ketika saya masuk ke lingkungan yang baru. Nah, itu kita sadari. Oh, Gus Ajun nggak pandai beradaptasi pada bahasa yang baru. Tetapi saya punya kelebihan pada kecerdasan aksara. Jadi saya bisa gambar, saya mudah memahami banyak font, banyak huruf dari berbagai bahasa. Dan bisa make. Gitu. Tetapi tipenya Pak Mas Rizal kelihatannya tipe orang yang pandai menyesuaikan bahasa. Jadi kalau di tempat manapun dia masuk, dia bisa cepat memahami bahasa sekitar. Nanti ada kecerdasan transliterasi. Orang yang bisa paham yang dimaksud orang walaupun dia nggak bisa ngomongnya. Itu banyak, Pak. Tapi kalau saya lemah di situ. Saya kalau nggak paham bahasanya, betul-betul nggak paham. Beda dengan ibu saya. Ibu saya itu kemanapun ngomong sama orang walaupun bahasanya dia nggak paham itu bisa. Bisa menangkap maksud. Jadi kalau kita ngomong masalah social respon, semua item itu terkait satu sama lain dan Anda semua pasti punya. Ya, ketika dilatih semuanya, maka Anda menjadi pribadi yang unik. Pribadi yang unik itulah yang kemudian tidak bisa ditawar oleh orang lain. Kembali ya ke tujuan utamanya bahwa belajar 6 eksternal
Artinya tujuan Anda adalah fokus ke diri sendiri, bukan mengukur orang lain. Bagaimana kita memunculkan otoritas. Paranormal, ahli spiritual, tokoh keagamaan puncak itu menggunakan cara ini. Itu yang membuat presiden datang sungkem, menteri datang sungkem. Gitu. Coba Anda pikir-pikir, kiai-kiai terpandang segala macam, kemudian ahli spiritual, tokoh keagamaan, orang-orang yang ahli meditasi dan spiritual. Mereka tidak lebih pintar daripada orang-orang yang datang sungkem ke dia itu, Pak. Enggak. Tapi mereka dibentuk dengan pola 6 tadi. Oke, ada yang lain? Jadi semua latihan ya, Gus ya? Iya, no, Pak. Latihan. Tidak ada orang dan paling enak itu kalau udah umur 40 ke atas, Pak. Kan karakternya kan udah kuat. Cuman jarang sih orang yang berani menjadi diri sendiri dimanapun dia berada, itu jarang. Itu yang paling berat. Makanya di antara semua itu yang paling berat adalah menetapkan karakter. Itu yang paling berat. Saya aja masih belajar. Tapi insya Allah kalau teman-teman ketemu Bos Ajun, dimanapun berada, di forum apapun, ya gini bentuknya. Latihan apa piye Gus dengan? Lah kan saya udah jadi dukun duluan, Pak, dari dulu. Ya dididiknya dari dulu begitu itu. Ya coba kalau saya masih kecil nih, usianya masih belasan, misalnya masih 18, yang datang ke saya menteri, kemudian karakter saya nggak kuat, ya mati, Pak. Nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak pede, merasa grogi, takut. Itu loh Pak Adi. Tentu saja saya merasa beruntung karena saya dididik beginian sejak dini kan. Dan ini bisa dibangun baik sisi positif maupun negatif. Sekarang ada amati. Anak-anak yang sering kumpul jadi geng meskipun usianya SMP, SMA. Berani tidak sama orang tuanya? PD-nya lebih-lebih tuh. Tapi itu negatif. Dan mereka melanggar, tidak pantas, itu pede aja dia. Nggak peduli gimana orang tua lihat, bagaimana lingkungan lihat. Mabuk di jembatan berani, itu anak-anak itu. Tapi negatif. Ya kenapa kita tidak manfaatkan membangun karakter kita, keluarga kita, anak kita pada sisi yang lebih positif? Itu jawaban sederhananya Pak Edi. Kalau kita cuma ngomong percaya diri, anak-anak yang tukang nongkrong di jalan itu di atas rata-rata percaya diri. Cuma negatif kan gitu. Bunda, lihat kan ada korek nggak di situ? Pak Ido dar. Ada kasih air putih. Udah dikasih air putih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Ini tolong jangan dimakan mentah-mentah materi malam ini, teman-teman kembangkan. Temukan titik-titik tertentu yang bisa lebih dilengkapkan lagi. Dan kalau karakter ini ada faktor pengaruh faktor usia nggak, Gus? Artinya
masih muda, mungkin karakternya bisa berubah-ubah, pengaruh lingkungan dan segala macam. Tapi kalau sudah berumur, nah ini karakternya udah mati gitu. Apa mungkin itu, Gus? Ya, enggak, Pak. Masalahnya adalah percepatan. Kalau muda lebih cepat, kalau tua agak lambat. Gitu aja. Tapi kalau orang seusia Bapak, pengalaman hidupnya lebih banyak, kadang-kadang karakter belum pekat karena tidak jarang belajar dari pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Makanya ada dua pendekatan tadi. Yang pertama dengan kita coba belajar menemukan hal-hal yang baru. Yang kedua dengan melihat pengalaman yang sudah. Nah, orang-orang dengan usia yang senior ya otomatis seharusnya pengalamannya sudah banyak. Yang jadi masalah adalah jarang dari kita yang mengambil hikmah dari pengalaman hidup. Cuman jalan aja gitu. Mentalnya mental karyawan, pagi berangkat, pulang sore pulang, udah hidupnya itu aja, nggak ada isi yang lain. Tidak mengambil hikmah dari setiap orang baru yang ditemui, tidak mengambil hikmah dari setiap lingkungan baru yang didatangi. Jadi ketika kita sampai di usia yang lanjut, kita seperti serasa, terus saya hidup ini ngapain? Orang lain bisa ngapa-ngapain, kok saya cuma segini, itu karena itu. Tuhan itu maha adil, Pak. Tidak mungkin dia memberikan pengalaman yang tidak sebanding dengan kapasitas otak Anda. Tidak mungkin. Yang membedakan adalah antara orang yang mengambil hikmah dan yang tidak. Sok kiai aku jawab. Kira-kira kayak mana? Gus nanya, Gus. Ya, silakan. Tadi sekilas kepikiran iseng. Gini, Gus. Kalau kita bicara tentang pengalaman pergaulan, ya. Pengalaman pergaulan, apalagi mungkin untuk orang yang sudah berumur kan otomatis tidak mungkin mau mengulang lagi masa muda terus aku tak bergumul, nah itu. Seumpama, Gus, kita pakai realita imajinasi itu bisa enggak, Gus? Ya tadi kan sudah dijelaskan, Pak, di slide. Bisa, Pak. Dengan ilustrasi pengalaman. Jadi regresi berpola. Jadi artinya kita bisa membantu seumpama ada orang yang pengen percaya diri gitu, terus kita bantu dengan imajinasi dia bergaul dengan berbagai macam kalangan gitu, bisa, Gus, ya? Nah kan dulu dapat tak contohi, Pak. Contohnya, orang merasa tidak bisa ngomong di depan orang banyak, misalnya ya. Ya. Tidak mungkin kok kalau dia itu ditarik ke belakang. Pasti pernah bisa itu. Yang membuat dia nggak pede karena lupa pernah bisa. Entah kapan, entah dia pas. Nanti ketika ditidurkan, nanti dia akan jawab, iya, saya dulu waktu kecil, Pak, itu pernah mimpin anak-anak di kampung saya. Saya ajak main, saya yang jadi ketuanya. Dia ngomong sendiri kan. Begitu tak bangunkan, itu nggak usah pakai sugesti PD atau apa, nggak perlu, Pak. Tak suruh ngomong di depan banyak orang itu langsung bisa. Ya. Itu yang tak dimaksud kemampuan mengambil hikmah. Orang banyak yang hidupnya jadi sia-sia karena melakukan banyak hal tapi nggak mengambil hikmah dari setiap yang dia lakukan. Itulah kenapa setiap agama pasti mengajarkan memulai sesuatu dengan doa yang baik dan mengakhirinya dengan harapan yang baik juga. Supaya minimal dari setiap hal yang kita lakukan dalam hidup itu bisa mengambil ruang manfaat. Coba di sini kalau ada teman-teman yang nggak pede, Anda merem sebentar, Anda mundurkan hidup Anda. Mesti ketemu kok saat-saat Anda pede. Berarti jawabannya sederhana. Kenapa Anda sekarang nggak pede? Karena lupa kalau bisa pede. Itu kalau non traumatik, Pak, ya. Kalau traumatik beda lagi caranya. Karena ada juga orang yang tiba-tiba tidak pede karena traumatik. Contohnya, dia ngobrol di depan orang banyak, tiba-tiba dicemooh, dijelek-jelek,
perlakukan tidak baik, lah itu lain lagi. Siap. Oke. Ada lagi yang lain? Teman-teman bisa paham kenapa kalau Gus Adun rapi orang untuk supaya PD kok caranya unik gitu, kok aneh-aneh. Karena itu bukan teknik, Pak. Kita nggak ngomong masalah teknik. Kita masuk ke wilayah data emosional puasa. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan Bapak yang itu tadi sebentar, tidak berhubungan mungkin mengenai memberikan imajinasi orang untuk PD kan begitu. Nah, kan ada kita kenal dengan mirroring. Nah, itu kalau dengan mirroring itu barangkali lebih cepat gitu. Artinya kayak sih ya, saya masuk maunya seperti Gus Acun gitu. Dengan mengimajinasikan jadi mirroring, saya akan bertindak seperti Gus Acun kan begitu. Bagaimana menurut Gus? Menurut saya seumur-umur Anda akan jadi murid. Iya, misalnya kan itu contohnya gitu. Iya, jadi ada satu teknik yang kita melakukan semacam duplikasi atas perilaku dan watak orang atau karakter orang lain. Modeling, mirroring, ataupun yang disebutkan orang. Itu nanti akan menjadikan diri Anda bukan diri Anda. Karena belum tentu yang orang lain lakukan pantas dan cocok dengan karakter Anda. Iya. Contohnya Pak Mas Rizal. Tipe Pak Mas Rizal terus ngajarkan orang lain dengan cara seenaknya gaya Gus Adun. Kira-kira masuk enggak? Iya. Gus Pai celarean ke Gus Adun mudat-mudut kaosan kemudian nangani pasien ya bubar jalan. Ya harus kopiahan, harus pakai batik sarungan begitu. Komplain santri ini. Kan milih yang di kopi. Itu kan contoh aja. Jadi mau kayak Gus Acun nggak mungkin lah kan. Tapi makanya ada dua aliran pembentukan karakter. Yang pertama ala timur dan ala barat. Yang Pak Marzal jelaskan itu ala barat. Karena industri selalu mendidik orang menuruti kemauan atasannya. Jadi ada pola standar, ada modeling, ada mencontoh yang sebelumnya. Supaya memenuhi standar yang diharapkan banyak orang. Itu loh Pak. Saya tanya ke Pak Mas Rizal. Ke Pak Mas Rizal Muslim ya. Muslim. Mana ada nabi yang tidak unik gitu Pak? Nabi-nabi itu muncul dipercaya banyak orang karena beda dengan yang lain. Bukan karena dia nuruti maunya orang banyak. Rusak. Nabi Muhammad itu datang ke kaum Quraisy ya menunjukkan keislamannya. Bukan menjadi Quraisy supaya diterima kan gitu. Gus Adun masuk ke dunia hipnotis membawa karakter saya sebagai mantan paranormal. Saya nggak perlu sok ilmiah seperti teman-teman yang lain. Gitu. Dan mungkin saya sekarang itu laku karena beda. Nah, mungkin kalau saya sama seperti saya yang lain, Pak Mas Rizal nggak ngikut saya kan? Iya kan? Jadi ada tujuan-tujuan pendekatan bawah sadar sesuai dengan rumpun keilmuannya. Kalau dia datang dari era pre-industrialis dengan industrialis dengan post-industrialis sudah 3 macam udah pendekatan. Lah saya ini aliran kuno Pak. Gus Adun itu tidak modern sama sekali. Kayak Gus Pak itu kan karakternya kuat. Ada teman-teman sini Anda bisa melihat teman-teman yang karakternya kuat, yang pekat, ketemu di mana aja ya begitu itu bentuknya. Oh ada Pak Suharman di sini. Pak Suharman itu anggota dewan, datang ke rumahnya Gus Adun ya bentuknya Gus Adun gini nih Pak, saya nggak perlu jadi orang lain. Gitu.
Mohon maaf, 2 malam saya tidak bergabung karena ada acara partai. Walah, Dan partai sampai pula. jam 11 malam ya. Pokoknya Partai. kalau nggak jadi bupati nggak usah jadi murid, saya pulang. Harus diusahakan Gus. Amin, Nah, amin. insya Allah 2024 lah, boleh lah. Boleh. Boleh. 2024. Alhamdulillah ketua partai sekarang Gubernur Sulawesi Tenggara. Wah, Ketua saya Pokoknya, semakin pede. Apapun yang ada bau duitnya saya amini, Pak. Ini Gus, sudah nanam beringin putih, Gus. Hah? Siapa? Siapa? Saya tanya. Pak Suharman. Pak Suharman. Siap. Lah Pak Firdaus sudah nanam beringin putih belum? Belum nemu, Gus. Beringinnya belum nemu, tempatnya juga belum nemu. Alah, lu ngono ngene Gus Pak Iji ku kok PEDM ndek golek dhewe kan. Wong parek. Ke sini, Pak. Satu. Insyaallah. Jadi saya mau tanya ini, Gus. Silakan Pak Suharman. Ini kan terus terang beberapa bulan terakhir ini istri saya itu pingin menemukan, kan istri saya percayakan jadi apa? Sekarang saya bebankan tugas dalam artian tunggu dulu Pak, ini bisnis. Istri yang mana? Istri pertama dan terakhir untuk saat ini. Jadi saya nggak jadi nunggu ini. Jadi gini, istri saya ini pengen kembangkan bisnisnya dengan cara yang modern, yang lebih modern. Dia memang sebenarnya dia selalu berinteraksi dengan banyak orang. Cuma kurang pedenya aja menawarkan barang jualannya, barang usahanya, mempromosikan di mana-mana. Dia kurang percaya diri aja. Percaya diri aja, padahal dilihat dari segi pergaulannya juga dia cukup gaul. Cuma kalau sudah disuguhkan, sudah dipersilakan untuk mempresentasikan sesuatu atau ya beri kata sambutan begitu, dia takut. Kira-kira langkah apa? Padahal saya mau sudah beberapa kali saya mau ajak dia untuk les public speaking umpamanya. Ya karena musim pandemi kayak gini sehingga banyak keterbatasan begitu. Kira-kira langkah selain untuk les privat public speaking, kira-kira apa yang harus saya lakukan, Gus, untuk mengumpulkan itunya? Iya, yang pertama kita bisa melatih adalah dengan simulasi penyampaian product knowledge atau simulasi untuk melihat diri sendiri. Jadi sekarang kan kita sudah di teknologi, Pak. Ada YouTube, ada video. Jadi siapa tahu ada pendekatan lain yang lebih itu. Lah ya kata-katanya mudah, Pak. Kata-katanya bikin kita mensugestinya. Sekarang kamu jelaskan produk ini ke layar. Jelaskan dari apa yang paling membuatmu nyaman. Bukan apa yang diharapkan orang. Orang tidak pede. Orang tidak bisa menjelaskan sesuatu padahal dia berkomunikasi dengan baik. Karena di kepalanya selalu ukurannya orang lain. Pantas, tidak, diterima, tidak, laku, enggak kan gitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu lah. Ada seorang guru atau pemateri di depan Anda. Dia menyampaikan natural alamiah. Dengan dia penuh tekanan, Bapak kerasa tidak ya? Terasa. Jadi kuncinya itu di nyaman, Pak. Percaya diri itu dampak. Bukan keharusan di awal. Maka kadang-kadang dalam metafisika bisnis, besok kan kita punya metafisika bisnis, repot juga kita menjual sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Orang yang paling pinter jual narkoba ya pemakainya.
Jadi orang yang merasa tidak pede, orang yang merasa kurang segala macam karena ukurannya diterima tidak, pantas tidak, bakal laku tidak. Coba Anda lihat penjajah-penjajah makanan di tempat wisata. Yang penting kan datangi dulu orangnya, tawarin dulu, mau ditolak ya ganti orang lain kan gitu. Yang penting dia nyaman dulu dengan pola komunikasinya dan produknya. Bukan mikirkan itu mau diterima tidak sama Jadi orang mungkin lain. lebih bagus kalaupun pokoknya sebelum dia tawarkan, dia publikasikan dia punya apa namanya apa yang harus dia jual, ya mungkin dengan cara face to face dengan saya mungkin, atau gimana ya. Temukan Dia chemistry-nya menjelaskan dulu. produknya seperti apa yang Gus Makanya tadi sampaikan. saya kalau menghukum perempuan misalnya gitu, Pak. Jadi perempuan itu kecemasannya berlipat, bertumpuk. Beda dengan laki-laki. Karena mereka memikirkan banyak hal dalam waktu bersamaan. Beda kayak sampean, Pak. Jadi sampean juga harus sedikit memeluk, sedikit memahami kondisi itu pada istri Anda. Jadi tanpa harus menjelaskan teorinya panjang lebar ke dia, jangan sampean ceramai. Tambah bingung itu. Bu, kamu jualan apa? Ayo, aku buatkan video. Nggak usah mikir itu bagus tidak. Tapi coba Anda jelaskan produk Anda dengan nyaman. Seenaknya aja dengan gayamu yang santai. Sekarang Pak Suharman, coba Anda amati Facebook atau Shopee Live atau beberapa media penjualan di internet. Anda amati bagaimana emak-emak jualan, Pak. Wah, PD-nya, Pak. Dan kuncinya sebetulnya bukan pada kemampuan komunikasi doang, tetapi kemampuan menyamankan diri. Ya, pokoknya tugas saya sekarang yang baru, bagaimana caranya supaya saya bisa latih dia untuk ya berkomunikasi di depan saya, menawarkan barang di depan saya kan. Kalau supaya tidak terlalu berat, jangan dikasih banyak teori, jangan dikasih banyak standar. Kuncinya pada coba tawarkan dengan cara dan bahasa yang paling nyaman. Nah, siap. Berarti tidak butuh uang banyak lagi untuk melatih dia di tempat gitu, public speaking apa. Kalau percuma juga ya kalau saya latih public speaking tapi percaya dirinya juga. Public speaking dengan melatih social respon itu dua hal yang berbeda, Pak. Karena cara berangkatnya, yang pertama dari metodologi pendekatan industri, yang satunya non industri. Kalau industri, semua yang pendekatan industri itu bagaimana kita menjadi seperti yang diharapkan orang, itu industri. Kalau post industrialis, bagaimana kita jadi diri sendiri hingga diterima orang lain. Coba Anda pikirkan, Anda preman, Anda penjahat, karakter Anda semua yang jerak lengkap, tapi di masyarakat jelas. Itu akan lebih mudah dimaklumi masyarakat kok dibandingkan orang yang nggak jelas kapan dia preman, kapan dia beres. Bener nggak? Siap. Tapi kalau kita sibuk bagaimana dilihat orang, ya pecah, Pak, kepala. Apapun kurang. Nanti Pak Herman mau nyalon. Gimana ya masyarakat supaya menerima saya harus ngakali bagaimana ya, harus begini. Makanya saya tuntut dia supaya dia lebih percaya diri begitu. Dia public speaking-nya bagus, cara dia membawakan suatu sambutan itu bagus, tapi dianya aja yang belum percaya diri lah sebenarnya. Kalau saya jadi sampean, Bu, coba pikirkan caranya menyampaikan produk dengan cara yang paling buruk tapi orang tetap terima lah, itu baru sakti. Sekarang Anda lihat bagaimana teknik-teknik orang menawarkan produk juga sama kok. Produk-produk dan orang-orang yang paling berkarakter yang bisa mempengaruhi orang lain. Dan kadang cara yang mereka lakukan di luar buku.
lebih jadul daripada yang pinter, Pak Gus ya. Sekarang begini, coba Anda lihat flare-nya Gus Acun. Silakan masuk pelatihan saya, dijamin tidak ada sertifikat dan tidak dapat fasilitas apa-apa. Kok ya laku coba? Itu kok di teori marketing gagal semua, Pak. Orang mau datang karena mereka tahu karakter saya, bukan apa yang saya jual. Ngomong public speaking, kalau cara ngobrol saya, cara ngajar saya, ini di public speaking manapun gagal, Pak. Lah kok orang masih mau dengerin? Ayo coba jawab Pak Herman, ayo. Ya memang ada keunikan ya, ada keunikan sehingga saya selalu ikuti. Arahkan nyonya menemukan sisi lebihnya. Jangan diajarkan dia sibuk menambal kekurangannya, capek. Orang itu gak ada yang sempurna. Siap. Misalnya, lebihnya nyonya pandai ngerayu orang, ya cukup aja tinggikan merayunya. Jangan diajari pidato karena nggak manfaat. Kalau dia dari rumah ke rumah, dari orang per orang, duitnya lebih banyak, ngapain dia harus ngomong di depan banyak orang? Nggak ada hubungannya. Keharusan sosial dengan kemampuan Anda bersosial belum tentu sama. Jadi hidup jangan terbeban dengan keharusan sosial. Capek. Didiklah istri Anda menjadi agen berubah. Jangan jadi orang yang sibuk menyesuaikan dengan perubahan. Capek. Pokoknya mulai besok saya akan bagaimana supaya dia bisa lebih berani lagi lah. Mulai besok. Kuncinya temukan saya nyamannya khawatir dulu, aja. Jadi temukan nyamannya dulu. Pola bahasa, pola komunikasi apa yang paling nyaman dilakukan istri. Disitulah kekuatan sebetulnya. Bukan pada tekniknya, tapi titik nyamannya dulu. Saya contohkan istri saya, Pak. Istri saya itu tidak pandai ngobrol dengan orang lain, apalagi lawan jenis. Dia tidak terbiasa ngomong di depan orang banyak. Tapi tidak ada pengaruhnya sama jualannya itu, Pak. Laris dan yang beli banyak. Seandainya saya suruh untuk mengembangkan MLM sekalipun tanpa dia presentasi, tanpa dia harus ngomong di depan orang banyak, tetap laris tuh. Berarti ukuran keharusan sosial tidak selalu bersifat seperti itu. Daripada saya sibuk nambal kekurangan dia, ya kita motivasi untuk lebih fokus pada apa yang dia mampu. Targetnya kan sama, laris. Ya enggak? Ya fokus sama targetnya, jangan fokus sama caranya. Ya memang banyak kelebihan sih. Kelebihannya banyak. Makanya kalau dia menjual secara alami, maka banyak yang nyaman. Tapi kan lagi-lagi dia kan terkontaminasi dengan sosial media, banyaknya penjual-penjual secara online. Itu yang membuat dia kadang-kadang dia merasa ingin melakukan metode-metode penjualan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Padahal sebenarnya suruh ikut menjual secara online. Besok suruh ikut metafisika bisnis, Pak. Biar ketemu. Oh siap, harus ikut. Yang penting ada babnya. Saya ikut berdua aja, tidak apa-apa. Mantap itu. Itu besok kok saya kerjasama sama kampus soalnya. Ya kalau bisa saya dikabari karena soalnya saya ini ingin ada hal yang nggak bisa diterapi pada orang. Bagaimana membentuk mental yang sesuai dengan jalan rezekinya itu kan nggak bisa dilatih. Ya kalau ada kelas itu tolong saya dikabari, Gus. Karena data membuktikan banyak pengusaha kaya dan pedagang hebat yang nggak bisa ngomong. Jadi nggak ada hubungannya.
Bisa ngomong, bisa pidato, bisa menjelaskan dengan laris itu nggak ada hubungannya. Betul Gus ya. Banyak juga ya kadang-kadang kan pengusaha-pengusaha juga ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah iya, lah Jadi kita harus adil. Iya sih. Cuma dia kan saya mau tumbuhkan saja. Oke, saya ikuti saja apa yang dia inginkan. Bahwa seakan-akan kalau dia menjadi seperti orang lain. Kalau semangat didik istri jangan kepinteran, nanti nakal kita ketahuan. Ingat itu. Jangan lakukan sesuatu yang kita anggap baik yang pada akhirnya akan merugikan diri saya sendiri. Itu dari dianya sih, dia santai Pak De, santai sih. Oke, mungkin yang lain lagi Gus, mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, tapi di antara teman-teman ini yang karakternya pekat banyak Pak. Jadi kalau di Sejiwa itu saya lihat yang karakternya jadi udah banyak. Dan paling nyaman itu ketika kita melakukan sesuatu, kita mencari rezeki dalam kita mencari melakukan banyak aktivitas, memang tidak menipu diri sendiri dan tetap menjadi karakter yang khas, itu yang paling nyaman. Istri saya ini kan tidak nyamannya di saat dia selalu ikuti acara-acara kegiatan-kegiatan saya, dan ketika dia diperhadapkan untuk menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu atau ditanya tentang bisnis atau apa-apa, dia di situ kadang-kadang dia tidak ikut saya lantaran dia takutnya jangan sampai disuruh untuk memberikan sebuah kata kepada orang lain, kan dia tahu bahwasanya dia itu ya salah satu perempuan yang bisa dikatakan agak sukses lah begitu, sehingga kadang-kadang dimintai untuk memberikan sesuatu. Nah, iya. Seandainya saya jadi Pak Harman, saya akan jadi suami yang sportif di depannya. Tak bawa kemana-mana. Ada orang tanya, minta dia tampil. Istri saya jangan tampil. Dia pemalu kalau ngomong depan orang banyak. Selesai. Begitu ya? Loh, ya ngapain? Ngapain kita harus menunjukkan sesuatu yang bukan kita? Kurang kerjaan. Dia justru tidak nyamannya di situ. Aduh, kadang-kadang dia malu. Aduh, tidak usah lesai. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Istri digitukan merasa dibela. Istri digitukan tambah sayang sama Pak Harman. Tidak mungkin dia kok nggak enak. Yang masalah adalah Anda sibuk memotivasi dia supaya dia bisa pantas muncul ngomong depan orang banyak. Itu yang bikin dia stres. Dasar pejabat. Mungkin karena terlalu lama tidak ketemu dengan Gus Acun ini, makanya banyak curhat saya. Jadi kita tidak perlu memaksakan karakter seseorang untuk menuruti keinginan orang lain. Itu melelahkan. Siap. Jadi kalau saya jadi bapak, bukan kemudian saya paksa istri saya bisa ngomong depan orang banyak. Saat diminta orang, saya yang di depan. Ya beda, kami itu kan pasangan. Kalau saya bisa ngomong di depan orang banyak, kemungkinan istri saya pemalu, dimaklumin aja. Tapi coba diajak ngobrol 4 mata, pasti nyambung kok istri saya. Tidak perlu ngomong depan orang banyak, gitu kalau saya. Siap. Nah, istri akan pede nantinya, karena merasa ada yang membela, merasa dia dihargai kelemahannya. Nanti motivasi muncul internal. Siap. Jangan malah disuruh kursus supaya public speaking, supaya bisa ngomong banyak orang. Dia tertekan dan nanti tetap nggak pede. Boleh dibuktikan. Itu kekeliruan saya, Gus. Makanya saya tidak tenang kalau saya tidak tanyakan hal itu pada Gus Acun. Leong, Anda itu disatukan jadi suami istri karena beda kok, bukan karena sama. Kalau Anda pinter ngomong, ya istrinya biasanya nggak begitu pandai ngomong. Gus Acun ini cerewet, berarti istrinya pendiam itu. Nah, kemudian kita menuntut istri kita punya skill yang sama-sama kita. Ini nyari masalah. Nggak sepasang lagi nanti sama. Ya. Jadi banyak contohnya. Anda bisa ngelihat
sosok SBY misalnya. Ayo, Anda kan bisa tahu kemampuan retorikanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Kemudian Anda bisa menarik kesimpulan. Yang lebih pintar ngomong Pak Bambang atau Bu Ani, ayo. Bu Ani. Bu Ani, Pak. Betul jawaban. Supporternya Bu Ani. Karena apa? Karena dari gaya dan karakter orang kita tahu pasangannya bakal seperti apa. Pak Suharman nipu masyarakat, nipu perempuan pinter, berarti istrinya nggak begitu pinter, gitu aja. Asik. Asik. Kena saya kena. Nah. Ustaz, terimalah keadaan istrimu itu justru motivasilah dia di bidang yang dia hebat. Jangan dicari-carikan kekurangannya yang membuat dia merasa terbeban dengan menjadi istri seorang pemimpin, dengan istri seorang pejabat. Sedih, Pak. Kasihan. Betul, Gus. Siap. Aku ngerti ini karena ada bau-bau ingin ngajak istrinya suruh pidato kemana-mana ikut jam dolim. Tuntutan pekerjaan, Gus. Enggak lah, iya. Makanya materi hari ini itu untuk meningkatkan otoritas kita. Otoritas meningkat bukan karena kita sibuk nuruti maunya orang, tapi membuat orang mau sama mau kita. Siap. Ingat-ingat tuh Pak ya. Otoritas itu timbul karena kita membuat orang mau mengikuti mau kita, bukan kita ngikut orang. Pejabat. Ini saya pikir karena apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan, sehingga menuntut saya, ya karena namanya di kampung, menuntut saya bagaimana supaya saya didampingi oleh istri yang tidak hanya diam aja atau menyimak apa yang dilakukan oleh suami, tapi apabila suatu saat diberikan kesempatan buat istri untuk memberikan beberapa sambutan, dia juga mungkin bisa lebih siap untuk memberikan hal itu, apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Anda akan jadi pemimpin yang hebat saat Anda bisa membuat istri Anda nggak perlu bersiap jadi orang lain saat harus mendampingi Anda. Siap. Romantis lah saya, Pak. Iya, pokoknya. Kayaknya minta tambah ini. Tambah istri. Bukan saya, Gus. Kelakuan. Bukannya udah tapi nggak ketahuan. Oke, teman-teman yang lain silakan. Ayo, teman-teman yang lain, ayo. Sebelum kita tutup, karena saya harus nemani Dokter Yuda sebentar. Ada tamu, jadi dari tadi saya tinggal. Ada yang lain, silakan.